Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahrus siyam wal qiyam wa tilawatil Qur'an. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladzina yatamassakuna bisunnati wal Qur'an. Amma ba'du ayyuhas shaimun was shaimat rahimakumullah, para hujjaj, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, segenap DKM Masjid Al Mubarakah yang kami hormati. Alhamdulillah, pada pagi hari ini dengan nikmat sehat wal afiat, nikmat iman wal Islam, Allah kumpulkan kita di Masjid Al Mubarakah dalam rangka kita melaksanakan rangkaian ibadah di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat jamaah yang kami hormati, banyak hikmah, banyak pelajaran yang kita ambil dari bulan suci Ramadan. Di antaranya yang kita tahu sebagaimana sabda Nabi SAW yang dikatakan oleh Nabi bahwa bulan Ramadan itu awwalu rahmah wa awsatuhu magfirah wa akhiruhu itkun minanar. 10 pertama turunnya rahmat, 10 kedua turunnya magfirah, 10 ketiga turunnya itkun minanar. Sekarang kita berada di fase yang kedua, di bagian yang kedua, yaitu magfirah, turunnya magfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Cuma yang namanya magfirah tidaklah Allah berikan kecuali orang-orang yang mendapatkan rahmat. Begitu juga tidaklah Allah berikan itkun minan nar, pembebasan daripada api neraka, kecuali orang-orang yang Allah berikan magfirahnya. Maka 3 rangkaian dalam Ramadan ini ada satu kaitan dengan yang lainnya. Kita ngarepin cuman itkun minanar, tapi magfirah nggak dapat, rahmat jauh dari Allah nggak dapat. Makanya segala sesuatu apapun ini kaitannya adalah dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Pak Bu, kita bisa hadir kayak begini nih, ini karena rahmatnya Allah, karena kasih sayangnya Allah yang Allah berikan kepada kita manusia, yang akhirnya kita bisa melangkahkan kaki kita ke masjid ini untuk melaksanakan sholat subuh dan duduk sesaat di masjid ini. Kenapa? Karena rahmat Allah. Kalau bukan karena rahmat Allah, berat, susah untuk melangkahkan kaki ke tempat kayak begini. Yang enak habis sahur, sholat subuh, tidur. Betul. Tapi karena rahmat Allah, Allah berikan kepada kita, yang akhirnya apa? Allah berikan kemudahan untuk kita bisa melangkah ke tempat ini. Maka disinilah jamaah, ya, bagaimanapun rahmat Allah kita butuhkan. Sebagaimana ada orang yang ibadahnya 500 tahun, tatkala Allah perintahkan dia masuk ke surga, kata Allah apa? Udkhulil jannata birahmati, silakan kau masuk, ya, ke dalam surgaku karena rahmatku. Tapi ini orang protes, ya Allah, saya ibadah 500 tahun, masa saya masuk surga gara-gara rahmatmu? Saya masuk ke surga karena amalku ya Allah. Kata Allah, kalau mau hitung-hitungan, ayo, akhirnya apa? Cerita singkat, baru satu nikmat berupa mata yang Allah berikan kepadanya, dibayar ibadah 500 tahun habis. Sedangkan nikmat-nikmat yang lain masih banyak. Akhirnya kata Allah, silakan kau masuk ke neraka karena kau tidak punya amal. Di sini baru dia sadar bahwa aku masuk ke surgamu ya Allah dengan rahmatmu. Inilah yang dikatakan bahwa rahmat ini, kasih sayang ini adalah sesuatu yang mengantarkan manusia menjadi baik di dunia ataupun nanti baik di akhirat. Maka hadirin jamaah, apalagi di fase yang kedua yang namanya magfirah. Ini magfirah jamaah, orang banyak mengartikan kata-kata magfirah apa? Ampunan. Ya. Para ulama di dalam kitab-kitabnya itu berbeda pendapat. Ada salah satunya Imam Jalaluddin bin Abu Bakar As-Suyuti, di dalam kitabnya beliau mentafsirkan makna
daripada magfirah itu adalah as-satr, penutup. Ya, artinya apa? Allah tutupin aib kita, Allah tutupin kejelekan kita, Allah tutupin dari segala macam bentuk dosa-dosa yang kita lakukan. Kayak begini Pak Bu, nih apa yang ada di belakang tembok nih masjid, kita nggak ada yang tahu. Kenapa? Ketutup. Betul. Kayak tadi ibu-ibu nih yang perempuan sholat, hordengnya ditutup, nggak tahu tuh. Ya, bagaimana keadaan di belakang hordeng nih, jamaah perempuannya banyak apa enggak kelihatan, tapi tatkala dibuka kayak begini baru kelihatan. Itu namanya magfirah, artinya apa? As-satr. Allah tutup dosa dan aib kita. Pak Bu, kalau seandainya Allah buka nih aib kita masing-masing, dosa kita masing-masing Allah buka, malu kita. Contoh, orang habis ngomongin orang mulutnya doer, umpama begitu ya. Habis ngomongin orang mulutnya doer, gimana Pak? Ngomongin orang lagi nggak? Gua kapok, kenapa? Mulut gue doer gara-gara ngomongin orang. Orang habis ngambil hak orang lain, tangannya habis ngambil duit orang, langsung kiting. Tahu kiting? Tahu kiting nggak? Kiting. Tapi sekarang kalau kiting jangan takut Pak Bu, ada Bu Ida Dayak, langsung sembuh hari itu juga. Ya, nggak bayar lagi, gratis, cuma beli minyaknya doang 50.000 langsung sehat. Tapi itu kan nyatanya kayak begitu enggak? Allah tutupin semua dosa-dosa kita, Allah tutup, Allah nggak perlihatkan daripada dosa dan kesalahan kita, yang akhirnya apa? Nggak ada yang tahu kita habis berbuat dosa apa enggak. Tuh, maka disinilah makna yang dikatakan magfirah, ampunan dari Allah. Bukan hanya ampunan, tapi Allah tutup segala dosa, kesalahan yang pernah kita lakukan. Maka ini yang kita cari. Makanya Allah sendiri aja udah menutup dosa kita. Allah udah menghalang-halangi daripada kejelekan-kejelekan yang ada pada diri kita. Kebanyakan kita nih Pak Bu, ngumbar dosa kita umbar, perbuatan salah kita perlihatkan kepada orang lain. Di mana? Di sosial media. Banyak nggak? Orang mengumbar dosa, orang mengumbar maksiat, orang mengumbar aib dirinya. Mereka umbar segala sesuatu yang akhirnya bukan hanya orang sekitar, tapi seluruh ya manusia dimanapun dia berada, yang dia bisa ngelihat sosial medianya, akhirnya mereka tahu. Allah bagaimana nggak murkanya, bagaimana Allah tidak marahnya, bagaimana Allah tidak jengkelnya kepada orang-orang yang suka membuka aib dan kesalahan dirinya sendiri. Allah aja mau nutupin, kenapa tuh manusia yang malah mau membuka aib-aib mereka? Nah inilah hadirin jamaah, kadang-kadang manusia itu salah menempatkan. Maka di bulan Ramadan ini Allah ingin ya memberikan satu pelajaran kepada manusia. Nih magfirahnya Allah lagi Allah turunin, ya rahmatnya Allah lagi berikan, itkun minan narnya Allah lagi berikan kepada kita manusia. Maka ambil segala sesuatu yang ada. Ini pelajaran buat kita. Bagaimanapun caranya, magfirah itu nggak bisa datang sendiri, rahmat itu nggak bisa datang sendiri, itkun minan nar nggak bisa datang sendiri, Lailatul Qadar nggak bisa datang begitu aja. Harus kita cari, harus kita jemput, harus kita ambil. Ya, kayak yang sering saya bilang Pak Bu, nih di depan kita nih umpama nasi sama lauknya udah siap. Nih depan umpama kita nih kayak tadi mau nyaur, ntar sore kita mau buka, nasi udah ada, lauk udah ada, makanan semua udah ada di piring. Bisa nggak sampai ke mulut kita? Bisa. Dengan cara apa? Pakai tangan. Betul. Saya malas pakai tangan, takut kotor, langsung pakai mulut. Ya nggak pakai tangan lagi, begitu aja langsung. Bisa kalau kagak malu. Ya. Malu juga nggak enak. Saya mau disuapin, suapin. Tapi artinya apa? Ada usaha, ada sesuatu pekerjaan yang harus dia laksanakan untuk meraih, menggapai daripada nasi yang ada di depan mata mereka. Nggak bisa diemin aja udah, ntar juga sampai sendiri. Sampai kapan juga tuh nasi nggak
masuk ke mulut kita kalau kagak ada usaha. Nah begitu juga yang namanya magfirah Allah nggak bakal Allah berikan kepada kita kecuali dengan apa? Usaha. Maka disinilah pentingnya kita mencari magfirahnya Allah, kita cari rahmatnya Allah, kita cari itkun minanar Lailatul Qadar yang Allah siapkan buat kita semua. Maka kadang-kadang nih jamaah kita jujur aja, kita kadang-kadang tidak ada upaya, tidak ada usaha, tidak ada ikhtiar untuk meraih itu semua. Yang kadang-kadang kita bilang apa? Yang penting saya udah begini, udah begitu, urusan belakangnya tergantung Allah ngasih apa enggak bisa. Harus ada usaha yang lebih yang akan kita meraih daripada janji Allah dan janji Rasul tersebut. Kayak begini hadirin ya, orang kan belajar tergantung ilmu yang dia dapat itu sebesar apa kesungguhan dia dalam belajar. Ada istilah pepatah mengatakan apa? Manjada wajada. Siapa yang sungguh-sungguh pasti dia dapat. Kalau dia ogah-ogahan, dia setengah-setengah, ya apa yang dia dapat, apa yang diusahakan, apa yang dia ikhtiarkan, segitu yang dia dapat. Semakin besar ke usahanya, maka semakin besar, semakin banyak yang dia dapat. Nah begitu juga magfirah Allah. Ini Allah lagi tutupin. Ada satu ulama lagi yang mentafsirkan makna magfirah di sini bukan hanya as-satr, yaitu apa? Allah. Makna magfirah di sini yang kedua maknanya adalah di mana Allah Subhanahu wa taala tidak membalas atau Allah tidak Allah tidak memberikan bala musibah kepada orang yang telah berbuat maksiat. Contoh begini jamaah Pak Bu. Ini kadang-kadang sering kita dengar ada ucapan orang ngomong begini. Tatkala dia dapat musibah, tatkala dia dapat bala, ada orang ngomong, "Nih akibat dosa kamu nih. Nih akibat perbuatan maksiat kamu yang belum sempat taubat, yang belum sempat istighfar, yang belum minta maaf sama Allah. Nih Allah balas di dunia kayak begini." Ada ulama yang tafsirkan bisa kayak begitu juga. Tapi apakah semua orang-orang yang mendapatkan bala dan musibah itu adalah balasan dari dosa dan kesalahan mereka yang mereka lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala? Tidak semua. Ya, contoh kayak Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dia dilempar batu sampai berdarah. Apakah dosanya Nabi Muhammad itu kepada Allah? Tidak mungkin. Nabi kita Muhammad maksum, beliau diampunin dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya apa? Manakala ada orang mendapatkan satu musibah, itu adalah teguran dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka intinya dari magfirah ini apa jamaah? Kata ulama di dalam kitab, beberapa kitab tafsir ulama, saya lupa yang berkata, Imam Al-Jazuli kalau nggak salah, beliau mengatakan begini, makna magfirah sebenarnya apa? Al-i'tiraf, mengaku dosa. Ngaku dosa. Ini yang berat kita lakukan Pak Bu. Orang ngakuin dosa itu yang paling berat. Makanya benar dalam kitab dalam ilmu tasawuf dikatakan al-i'tiraf maqamun azimun. Al-i'tiraf, orang ngaku salah, orang ngaku dosa, itu maqamun azim, kedudukan yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan kita kan ngaku-ngaku, betul, bukan ngakuin, tapi kita banyak ngaku-ngaku, ngaku jadi orang bener, ngaku orang pinter, ngaku orang soleh, ngaku doang, tapi diakui tidak. Ini jamaah, al-i'tiraf, ngaku dosa. Makanya alhamdulillah para ulama kita menganjurkan banyakin baca istighfar. Tadi habis sholat baca nggak istighfar? Baca nggak tadi habis sholat? Astagfirullahaladzim, minimal 3 kali aja jamaah Pak Bu. Kenapa? Ngakuin dosa kita Pak Bu. Dari tadi selesai sholat isya sampai subuh ini, ada nggak dosa kita? Ada nggak kesalahan kita? Pernah nggak ngomongin orang? Dari tadi isya, dari semalam nu isya sampai tadi subuh, pernah nggak berbuat dosa? Dosa yang kita nggak sengaja mungkin ada, tapi dosa-dosa yang ya sengaja mungkin kagak. Kadang-kadang kita ngobrol, ternyata ngomongin orang, dosa nggak? Oh enggak, kata siapa kagak? Dosa. Nah al-i'tiraf,
nih ngakuin dosa, ini yang paling berat. Maka pantas kalau dalam ulama mengatakan maqamun azim, kedudukan yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Contoh begini Pak Bu, nih kira-kira nih kalau Bapak Ibu nilai begini, kalau ada orang berbuat salah sama kita, terus dia bilang, Pak Bu maafin ya saya udah berbuat salah, saya udah melanggar hukum kayak begini, saya minta maaf kepada Bapak Ibu. Enak gak kita? Enak. Tapi kalau ada orang begini Pak Bu, ini orang udah berbuat salah, ini orang udah melanggar hukum, terus kita bilang Bapak salah, Ibu salah, oh enggak, saya begini, ngeles, ngeyel, kira-kira gimana? Dongkol kita, bukan lagi kesel, dongkol banget. Nih orang udah salah kagak mau ngaku, nih orang udah berbuat salah kagak mau mengakui daripada kesalahannya, dongkol kita. Nah begitu juga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pantas Nabi aja yang udah maksum, Nabi yang udah dijaga daripada perbuatan dosa dan maksiat, istighfarnya sehari berapa kali? 100 kali. Lah kita yang dosanya setiap hari, yang tidak dijaga oleh Allah daripada perbuatan dosa, istighfar kita males-malesan. Dan ini nyata, hadirin jamaah. Maka disinilah hal-hal yang seperti ini yang menyebabkan apa? Lailatul Qadar jauh dari kita. Ya, jangan ngarep Lailatul Qadar kita bakal dapet kalau seandainya rahmat kita nggak peroleh, magfirah kita nggak dapetin. Jangankan Lailatul Qadar, itkun minan nar aja belum tentu kita peroleh itu semua. Kenapa? Dua fase ini yang kita nggak peroleh jamaah. Naudzubillah min dzalik. Makanya mumpung nih ya baru hari ke-18, artinya kemungkinan masih ada 12 hari atau 11 hari, tergantung dah. Kalau Muhammadiyah udah ngumumin lebaran Jumat, betul ya, Muhammadiyah udah ngumumin lebaran Jumat. Kalau Kemenag malam Jumat baru sidang isbat, apa malah hari Jumat lebarannya apa hari Sabtu, terserah dah yang mana ke, mau Sabtu mau Jumat, yang penting saya lebaran Jumat duluan gitu aja udah ya, puasa belakangan lebaran duluan, terserah yang mana aja ya. Tapi enak juga tuh ada dua jadi lebaran, Jumat di sini, Sabtu di sono begitu ya, jadi khutbahnya 2 kali. Tapi artinya jamaah, saya mau bilang begini jamaah, hati-hati nih 12 hari, jangan sampai kita berharap biarin aja dah, yang penting gua puasa. Bener kita puasa, belum tentu Ramadan tahun yang akan datang kita ketemu lagi. Betul. Jangankan Ramadan tahun yang akan datang, Ramadan ini aja belum tentu kita hampir selesai. Kemarin 2 hari yang lalu saya habis sholat jenazah, diundang sholat jenazah, ada orang itu meninggal. Ya Allah, kalau ditanya tuh mayit pengen gak hampir selesai Ramadan, pengen, tapi karena Allah ambil, Allah panggil, dia udah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga nggak ada yang tahu kapan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini artinya apa? Manfaatin peluang yang ada dengan sebaik-baiknya untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena begini jamaah, ya, yang namanya magfirah, lailatul itkun minan nar, rahmat Allah Subhanahu wa taala bukan hanya dengan ibadah puasanya doang kita dapat. Apalagi kalau kita baca hadis yang mengatakan man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ini kalau kita bahas panjang makna daripada ini hadis. Jadi kata Allah, kata Rasulullah, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, dalam hadis lain dikatakan man qoma ramadhana, barang siapa yang sholat tarawih di bulan Ramadan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, baru dia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang jadi masalah, puasanya yang kayak gimana, tarawihnya yang kayak gimana. Ini orang sekarang kan boro-boro dia tarawih, puasa aja enggak. Kadang-kadang ada orang yang puasa tarawih kagak. Bagaimana dapat magfirah? Orang yang puasa aja, orang yang tarawih aja belum tentu dapat magfirah, apalagi enggak. Betul.
Lah ini hadirin, kadang-kadang kita menyepelekan, kadang-kadang kita menganggap apa namanya, sepele, biasa aja, ringan. Yang penting saya sholat, yang penting saya puasa, yang penting saya ibadah. Tapi bener nggak itu yang bisa menarik? Nah, saya mau cerita gini jamaah. Tajlibu rizik, bisa nggak nih kita tarik rizki? Ya, rizki itu kan bukan hanya berupa duit doang. Rizki itu bukan hanya berupa harta dunia. Kebanyakan kita yang namanya rizki itu apa? Kaitannya dengan harta dunia. Pak, Bu, sehat, rizki bukan? Rizki. Nih bisa duduk di majelis kayak begini nih, kita bisa sholat berjamaah di masjid kayak begini, rizki bukan? Rizki, Pak, Bu, jangan bilang enggak. Cuma kita nganggap kalau rizki itu berupa duit, harta baru rizki. Ada di dalam kitab Fathul Hilah karangan Habib Ali Al-Habsyi. Ini kitab langka jamaah. Ya, kalau dicari susah. Ya, saya kebetulan ada teman yang bisa nyariin kitab-kitab langka. Saya baca dalam kitab Fathul Hilah, beliau mengatakan begini, kata Nabi SAW, man jalasa fi talabil ilmi fi Ramadan, barang siapa yang duduk di majelis ilmu di bulan Ramadan, kayak kita nih lagi duduk di bulan Ramadan di majelis ilmu, apa kata Nabi? Falahu ajru hajjin wa umrotin, pahalanya seperti orang haji sama orang umroh. Orang yang haji aja, Bu, belum tentu dapat pahala haji. Orang yang umroh aja belum tentu dapat pahala umroh. Kenapa? Banyak asbabnya. Bisa jadi niatnya kagak ikhlas, bisa nggak? Ria, hilang pahalanya. Bisa jadi duitnya kagak halal, bisa nggak? Hilang pahalanya. Kita kagak pergi haji, kagak pergi umroh, nggak pergi kemana-mana, cuma pergi dari rumah ke Masjid Al-Mubarakah, duduk sesaat di majelis ini, dapat pahala haji sama umroh. Untung. Kalau kita hitung duitnya aja, kita hitung duitnya nih, umpama kalau boleh diduitin, haji berapa duit? 70, 69,9, 70 lah taruh. Betul. Iya, haji sekarang 70 jutaan. Naik dari yang sebelumnya cuma 39,9, taruh 40 juta, naik jadi 30 juta, jadi 70 juta. Kan begitu. Ya, alasannya doang, nggak ngerti lah kita itu urusannya ya. Urusan orang-orang kayak begitu kita nggak paham. Taruh haji 70 juta, umroh berapa duit? Taruh yang sedang-sedang aja, jangan terlalu murah, jangan terlalu mahal, 30 juta aja dah. Haji 70, umroh 30, berapa duit? Cepet. Nih kalau Allah kasih nyata, benar-benar nyata, nih sekarang 100 juta, 100 juta, 100 juta, 100 juta, ibu-ibu sekarang 100 juta semua. Gimana di Masjid Mubarakah? Luber nggak? Saya mau setiap hari sholat di sini. Kenapa? 100 juta setiap hari. Ya, ketutup. Yang tadi tuh yang kurang berapa paket? 554 ketutup. Nah, 100 juta dapatnya. 100 juta. Ini malam ini 100 juta, besok pagi 100 juta. Kira-kira gimana, Pak? Udah saya tinggalin ceramah di mana aja, mendingan gue sini aja dah, 100 juta kan begitu jamaah. Tapi karena nggak kelihatan, Pak, Bu, duitnya nggak kelihatan, akhirnya apa? Banyak orang yang pada ninggalin. Betul. Ini yang namanya tajlibur rizik, menarik rizki. Ini salah satunya apa? Duduk kayak begini, ya, duduk di majelis ilmu, kita selesai melaksanakan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah. Ini namanya tajlibur rizik. Duduk kayak begini jamaah. Cuma rizkinya, ingat, yang namanya rizki bukan hanya harta doang. Kalau rizki kita hanya berpikiran hanya berupa harta, yang lainnya kita anggap apa? Yang kedua jamaah, biar tajlibur rizik, yang kedua caranya apa? Taruh duit kita di masjid, sedekah, infak, itu namanya tajlibur rizik, ya, yang bisa menarik rizki. Artinya rizki tadi itu rahmat, magfirah, itqun minan nar, lailatul qadar, bakal ketarik sama kita kalau kita pancing dengan rizki kita, duit kita. Kayak kita, siapa yang bisa mancing? Yang biasa mancing gimana? Pak, kalau orang mancing kailnya doang atau pakai umpan? Ibu-ibu aja paham, ya. Kadang-kadang umpannya bukan pelet doang,
Ada yang pakai ikan juga nggak? Ada. Pakai udang nggak? Iya, yang mancing aja kagak makan udang, ikannya makan udang. Ya kadang-kadang udah pakai telur asin, apa nggak ngerti saya juga lah tuh yang begitu-begitu. Ya enak banget tuh umpannya. Semakin enak tuh umpan, yang makan juga ikannya semakin baik. Betul. Coba kalau pakai kail doang, ceburin ke empang atau keceburin ke air, kail doang, ada ikan yang makan. Ada ikan mabok. Nah kagak ada umpannya lo makan juga kan begitu. Kalau ada umpannya kan enak. Nah begitu juga yang namanya rizki itu harus diumpan. Umpannya dengan apa? Dengan rizki juga. Taruh duit kita di masjid, taruh duit kita nih untuk bantuin fakir miskin, anak-anak yatim dan lain-lain sebagainya. Di situ yang akan menarik rizki kita, nanti bakal tarik. Ini kadang-kadang kita pengen rezeki tapi nggak mau ngumpan, nggak mungkin dapet. Segala sesuatunya itu harus kita tajlibu rizki yang bisa menarik rizki. Salah satunya dengan apa? Rizki lagi kita beriin. Jujur aja Pak Bu, jujur nih kalau kita tanya diri kita masing-masing, ini lagi pada mikirin lebaran semua. Betul? Yang pulang kampung mikirin pulang kampung, yang nggak pulang kampung mikirin Bu ya, gua kapan hordeng tahun kemarin gua belum ganti, tahun ini nggak ganti lagi, dikata gitu. Hordeng dipikirin, rumah belum dicat, pikirin kita lebaran. Kadang-kadang kita pelitnya di situ. Ini yang kadang-kadang jujur aja kita lagi pada mikirin lebaran semua. Yang akhirnya apa? Lebaran perlu duit, lebaran perlu ini, lebaran perlu itu. Yang akhirnya, makanya di sini intinya, Allah Subhanahu wa taala kadang-kadang nguji kita dengan segala sesuatu ujian yang kita nggak sangka itu adalah ujian yang akan naik derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pak Bu, kalau dengar ceritanya Nabi Musa sadar nggak kalau dia mau diangkat jadi rasul? Tahu nggak Nabi Musa waktu beliau mau diangkat menjadi seorang nabi? Nabi Musa nggak tahu, lagi dalam keadaan apa? Tersesat di gurun pasir dengan istri dan anak-anaknya, dengan rombongannya. Nabi Musa bingung nih pulang jalan kemana nih, pulang mau kemana arahnya. Ya di gurun pasir pada saat itu bingung Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya apa? Allah kasih petunjuk, dari jauh kelihatan apa? Ada cahaya. Kata Nabi Musa, mungkin itu cahaya yang akan mengantarkan saya, yang bisa saya tanya kemana arah saya pulang. Saat disamperin oleh Nabi Musa, ternyata itu bukan api tapi cahayanya Allah yang ada di bukit Turi Sina. Baca dalam tafsirnya surat Al-Baqarah itu jelas penjelasannya. Ini saya singkat-singkat aja. Akhirnya apa? Allah angkat pada saat itu Nabi Musa menjadi seorang nabi. Dalam keadaan apa? Dalam keadaan tersesat, dalam keadaan bingung. Nabi Musa nggak tahu bakal diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita Pak Bu, kita nggak tahu derajat kita kapan diangkat oleh Allah. Ini yang kadang-kadang kita lagi mau diangkat derajatnya sama Allah, kita tolak. Tatkala Allah mau ngangkat kedudukan kita, kita nggak mau. Yang akhirnya apa? Nggak naik-naik derajat kita di situ. Makanya kalau ada kesempatan kapanpun, jangan enggak. Kenapa? Bisa jadi itu kesempatan buat kita naik derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah lagi pengen muliakan kita di situ. Diajakin surah sedekah kagak mau. Kenapa? Nggak taunya sedekah itu yang angkat derajat dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya bilang di mana-mana saya bilang begini Pak Bu, jangan enggak setiap hari nih sholat raweh bawa duit. Ada loketnya enggak? Sholat raweh ada, sholat subuh bawa duit. Kita nggak tahu, bisa jadi tuh lagi terawih mau diangkat, kenapa? Loket cuma lewat doang, mampir kagak. Kata Allah, gua nggak jadi angkat. Bisa mungkin nggak kira-kira? Kita nggak ada yang tahu kok. Allah lagi mau mengangkat derajat manusia, nggak ada yang tahu manusia. Kalau Allah kasih tahu seenak, Pak Bu, ntar malam terawih ke-19, ibu bapak saya akan angkat derajatnya. Jangankan cuma 5.000, jangankan 10.000, 1.000.000 mau nggak ngasih? 2 juta mau nggak ngasih? Kalau Allah kasih tahu ntar malam nih, malam ke-19 bapak atau ibu mau diangkat derajatnya oleh Allah kalau ibu sedekah di Masjid Mubarakah, kira-kira ngasih berapa duit? 10.000, 100.000, berapa juta juga kita kasih. Kenapa? Allah mau angkat derajatnya.
Cuma karena Allah nggak kasih tahu kapan derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kadang-kadang lagi mau diangkat kita nggak tahu artinya apa, lewat loket begitu aja. Oh, paketan yang 500 sekian kurangnya, kata Allah, siapa yang ngambil, siapa yang ini, aku angkat derajatnya di situ. Bisa jadi nggak? Bisa nggak Pak Bu? Kita nggak tahu kok kapan Allah mau angkat derajat kita. Ya, dan inilah kesempatan-kesempatan seperti ini yang kadang-kadang kita lewatin. Ini yang disebut apa? Tajlibu rizik. Magfirah itu rezeki dari Allah. Maka ambil, raih. Termasuk apa Pak Bu? Mohon maaf, ini waktu udah nggak memungkinkan. Sholat raweh jangan enggak. Ini kadang-kadang orang kita sholat raweh pada ogah, masih penuh jamaahnya. Malam pertama gimana? Luber, jalanan tutup. Ini udah malam ke-18 gimana? Ada 4 baris 5 baris masih ada ya, 6 baris 7 baris masih ada, nggak lengkap udah. Apalagi nanti malam 29 habis sudah. Yang azan dia, yang qomat, yang imam, yang baca doa, yang aminin dia juga udah habis. Orangnya gak ada, udah pada pulang kampung semua. Ya Allah, ini jangan jamaah Pak Bu, ingat Pak Bu, sering saya bilang di mana-mana, yang namanya sholat raweh cuman adanya di bulan Ramadan. Betul. Yang kedua, sholat raweh kagak bisa dikodok. Bapak Ibu yang semalam kagak sholat raweh pengen kodok sekarang gak bisa. Witir ada nggak di luar Ramadan? Witir ada masih, tapi terawih jangan anggap sunnah, memang itu sunnah, tapi hanya ada di bulan Ramadan. Ibu yang lagi head atau perempuan yang lagi head terus kagak sholat raweh, ntar aja dah kalau gue udah suci kodoin, bisa? Nggak bisa. Maka jangan sampai sholat raweh yang sunnah ini dianggap sunnah biasa. Ini hanya sunnah yang adanya di bulan Ramadan. Itu termasuk apa? Tajlibu rizik, yang bisa mendatangkan rizki, yang mendatangkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kesempatan yang begitu baik jangan kita sia-siakan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerugian besar buat kita semua. Saya ingin bilang kepada jamaah semua, kesempatan yang baik ambil, jangan enggak. Kita nggak tahu Allah mau ngangkat derajat kita kapan, Allah mau angkat umur kita kapan, juga nggak ada yang tahu. Oleh karena itu mari ya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan ya Ramadan yang telah kita kerjakan semua diampuni dosa kita, diterima amal ibadah kita, dan mudah-mudahan diberikan ganjaran pahala yang sebesar-besarnya. Sisa Ramadan yang masih sekian hari, mudah-mudahan Allah berikan kita panjang umur, Allah sehatkan jasmani rohani kita, Allah berikan hidayah dan taufiknya, dan akhirnya kita mendapatkan janji Allah dan janji Rasulnya. Yang pada sakit keluarga kita, jamaah kita, Allah angkat penyakitnya. Orang tua kita, keluarga kita, guru-guru kita, orang-orang yang berjasa dengan Masjid Al-Mubarakah, dan orang-orang yang telah berinfak buat kegiatan Ramadan di Masjid Al-Mubarakah, mudah-mudahan ya mereka yang telah meninggal dunia Allah ampuni dosa mereka, Allah jadikan kubur mereka raudhah min riyadil jannah, dan mudah-mudahan ya anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah, keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.